Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar ya. Baiklah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai kuat medan listrik ya, di mana kita mempelajari tentang konsep dasar dari kuat medan listrik. Hari ini kita membahas contoh soalnya ya. Baiklah, silakan kalian perhatikan yang PowerPoint yang akan Ibu jelaskan. Dari halaman pertama ya. Oke, contoh soal kuat medan listrik. Yang pertama, nomor 1. Ada titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan positif 10 mikrokulom. Ingat ya, mikrokulom itu lambangnya ini nih, ya, mikrokulom. Besar dan arah medan listrik pada titik A adalah berapa? Nilai kuat medannya, E-nya, nilai E-nya, ya. Di mana masih ingat bahwa K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, mikrokulom atau 1 mikrokulom, ya, 1 mikrokulom nilainya itu mengubah satuan dari mikrokulom menjadi kulom, karena satuan mikrokulom itu bukan dalam satuan MKS. Satuan MKS-nya hanya kulom, maka kita harus kalikan dengan 10 pangkat min 6. Ya, ini sudah kita pelajari pada saat kita belajar tentang gaya kulom. Oke, kita lihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui muatan listrik Q, ya, Q. Nilainya, muatannya positif, nilainya 10 mikrokulom, ya. Sehingga mengubah satuan mikrokulom harus dikalikan 10 pangkat min 6. Ya, 10 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 5 kulom, ya. Jarak antara titik A dengan muatan Q tadi sebesar 5 cm. Ini sudah Ibu tambahkan gambarnya. Ya, ini muatan 10 mikrokulomnya, terus jarak antara muatan ke titik A, ini titik A-nya, kuat medan di titik A ini berapa? E di titik A ini berapa? Dimana jarak antara titik ke muatan ini nilainya 5 cm. 5 cm ingat harus diubah menjadi meter, dibagi 100. 5 dibagi 100, 0,05 meter. Kalau dijadikan eksponen itu berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Ya. Mari kita langsung menjawab. Rumus kuat medan yang kita pelajari kemarin adalah E sama dengan K kali Q per R A. A itu adalah jarak antara titik A ke muatan ini, ya. Jadi ini titik A-nya. Jangan lupa kuadrat karena rumusnya kan R kuadrat, ya. Tinggal kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya, ingat ya, baik muatan positif maupun muatan negatif, tanda plus atau minusnya tidak diambil, tapi besarnya saja. Besarnya berapa? 10 kali 10 pangkat min 6, bolehlah. Kalau mau disederhanakan 10 pangkat min 5 pun tidak apa-apa. Dibagi RA-nya, RA-nya sudah dicari di sini 5 kali 10 pangkat min 2. Ya udah, 5 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya kuadrat. Tinggal kamu sederhanakan, ya. Di sini dia menyederhanakan 9 kali 10 90, 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 6 itu 10 pangkat 3 kalau disederhanakan, ya. Terus 5 dikuadratin ya 25, 10 pangkat min 2 dikuadratin itu 10 pangkat min 4. Atau kalau mau diuraikan 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 itu pangkatnya tinggal dijumlahkan aja. Min 2 tambah min 2, min 4. Ya, min 4. Tinggal kalian bagi 90 bagi 25, 3,6. 10 pangkat min 4 naikkan ke atas. Menjadi positif. Ingat ya, mengubah bilangan eksponen yang tadinya sebagai pembagi menjadi pengali,
berubah tanda pangkatnya. Kalau dia min menjadi plus, kalau plus menjadi min. Jadi 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Nah, tinggal jumlahkan pangkatnya. 3 dengan 4 sama dengan 7. Ya. Oke. Sekarang besarnya sudah kita dapat. Kan di sini ditanya besar dan arah. Besar kuat medan listrik di titik A sudah kita dapatkan. Nilainya 3,6 kali 10 pangkat 7. Ini satuannya Newton per Coulomb ya. Sekarang arahnya. Arah kuat medan listrik di titik A. Muatan positif, nih muatan positif, ya. Arah kuat medannya itu menuju keluar. Jadi kalau titik A-nya di sini, jadi nanti kamu tanda panahnya menuju ke titik A ini. Kalau muatan A-nya kamu gambarkan di sini, boleh saja kan? Maka nanti tanda panahnya pokoknya arah kuat medan pada muatan positif arahnya keluar. Ya, keluar dari muatan tersebut. Ya, jadi nanti tanda panahnya ke sana. Ya, ke situ. Kalau muatan A-nya di sini. Kalau di atas, ya tinggal arah tanda panahnya ke atas. Kalau ini arah tanda panahnya ke kiri, kalau muatan titik A-nya ada di atas, berarti nanti tanda panahnya ke atas. Begitu juga dengan ke bawah. Ya, kalau titik A-nya ada di bawah, maka arah tanda panahnya ke bawah, ke menuju A, ya, ke bawah. Kenapa? Karena pada muatan positif arah kuat medannya menuju ke luar, ya. Ke atas itu kan keluar, ke kiri itu keluar, ke bawah itu keluar. Oke, ini yang nomor 1. Oke, sekarang kita yang nomor 2. Soal nomor 2. 2 muatan listrik terpisah sejauh 40 cm. Nih, muatan listriknya ada dinamakan muatan A dan muatan B. Muatan A nilainya min 2 mikrocoulomb, muatan B plus 4 mikrocoulomb, ya. Kuat medan listrik dan arah medan listrik pada titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan. Tadinya gambarnya tidak ada ini, ya. Cuma Ibu tambahkan aja. Ini titiknya, titik yang katanya ada kuat medan muatan titik di tengah-tengah antara muatan A dengan muatan B. Nih, muatan titiknya Ibu namakan dengan titik P. Ya. Atau di sini nih sudah dinamaikan. Katanya andaikan titik yang terletak di tengah-tengah kedua muatan itu adalah titik P. Jadi kita menamakan muatan titik ini dengan nama muatan P. Ya, terletak di tengah-tengah. Jadi antara A ke B itu nilainya 40 cm. Nah, maka kamu menggambarkan di titik P ini arah kuat medan pada muatan A dan arah kuat medan pada muatan B. Ya, kita lihat dulu ini tanda panahnya kenapa sih ke kiri? Karena muatan A ini negatif. Kalau muatan negatif, tanda panah untuk kuat medan listriknya menuju ke dalam. Coba kalian lihat video pembelajaran kemarin ya, yang minggu kemarin. Ingat, kalau dia muatan negatif, tanda panah untuk kuat medan listriknya menuju ke muatan tersebut. Muatan apa? Muatan A berarti. Makanya arah tanda panah kuat medan listrik di muatan A, arahnya menuju ke muatan A. Ya. Sekarang yang muatan B. Muatannya apa? Positif. Kata Ibu tadi, kalau muatan positif, arah kuat medannya menuju keluar. Nah, makanya di sini tanda panahnya seolah-olah sama dengan yang E oleh muatan A. Seolah-olah doang. Tapi alasan utamanya karena muatan B itu positif, arah kuat medannya menuju ke luar sehingga seolah-olah dia arahnya sama. Tapi alasannya berbeda. Sesungguhnya alasannya berbeda. Ini ke kiri karena muatannya negatif. Ini
menuju keluar menyebabkan arah panahnya seolah-olah sama dengan ini tadi ya, karena ini menuju ke dalam, kalau ini menuju ke luar. Nah, sekarang kalau supaya kamu nggak bingung, kalau seandainya ini positif, 2 mikrokulum, maka di sini arah tanda panahnya kemana? Iya, betul, kebalikan ke sana, ya, ke kanan. Yang ini A-nya, kalau ini positif. Kalau ini negatif, iya, tanda panahnya menuju ke kanan gitu. Ya, ingat, kalau muatan negatif, tanda panahnya menuju ke muatannya. Tapi kalau muatannya positif, tanda panahnya menuju keluar dari muatan. Ya, oke, sudah kita tandai. Berarti jarak dari titik P ke A, karena dia terletak di tengah-tengah, 20 cm dong, karena dari A ke B itu 40 cm. Ya, berarti P ke A 20, P ke B 20 cm juga. Ya. Nah, di sini diketahuinya sudah sesuai dengan apa yang terdapat pada gambar. Tinggal jarak antara A ke titik P, ya, A ke titik P, RAP sama dengan 20 cm. Ubah ke meter berarti dibagi 100. Nilainya 0,2 meter atau kalau dijadikan eksponen 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Berarti R ke P juga sama, ya. Nilainya sama 20 cm atau sama dengan 0,2 meter, jadikan eksponen 2 kali 10 pangkat min 1. Yang ditanya, besar dan arah medan listrik di titik P ini, di tengah-tengah, ya, di titik P ini. Oke, lanjut. Sekarang jawab. Nah, masing-masing kita cari dulu kuat medan oleh titik A dan kuat medan oleh titik B, ya, bukan titik, muatan A dan muatan B. Rumusnya ya tentu K kali Q-nya apa? Q A, karena ini muatan A. Per jaraknya dari A ke P dikuadratin. Ya, tinggal kamu masukkan aja. K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. QA itu negatif loh. Tapi yang diambil adalah nilainya. Nilainya 2 mikrokulum yang sudah kalian ubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 6. Makanya di sini nih tidak ada tanda negatif karena nilainya tidak nilai yang diambil adalah nilai dari muatan tersebut. Tanda negatif bahwa menuju muatannya adalah muatan negatif, ya. Tanda negatif menunjukkan bahwa muatannya negatif. Jadi nilainya berapa? Nilainya 2 kali 10 pangkat min 6. Itu yang diambil. RAP-nya tadi 20 cm atau 2 kali 10 pangkat min 1. Jangan lupa kuadratin. Tinggal diselesaikan aja. Ini 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratin itu kan 2 dikuadratin 4. 10 pangkat min 2 dikuadratin berarti 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 1. Min 1 tambah min 1 ya min 2. Ini. Nah ini 9 kali 2 18. Nah ini seperti tadi. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6. Ini pangkatnya yang kita selesaikan. 9 ditambah min 6. Ya 3. Nah, ini 18 bagi 4, 4,5. Nah, ini naikkan ke atas, kata ibu tadi. Kan ini tadi sebagai pembagi. Boleh menjadi pengali, tapi dengan syarat tandanya dibalik. Kalau dia negatif menjadi positif, kalau positif menjadi negatif. Karena ini negatif, kalau dinaikkan ke atas berarti 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 2. Nah, bukan lagi min 2. Tinggal pangkatnya dijumlahkan. 3 sama 2 berapa? 3 tambah 2 sama dengan 5. Dengan cara yang sama, kamu masukkan ininya, nilai muatan B-nya, nilai muatan B kan 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, nanti kamu akan dapatkan nilainya 9 kali 10 pangkat 5. Ya. Sudah dapat E pada kuat medan pada muatan A dan kuat medan pada muatan B. Nah, kembali ke gambar tadi. Karena arahnya sama, maka dia dijumlahkan. Ya, dijumlahkan.
Boleh min EA tambah min EB. Tapi nanti sebaiknya ambil yang gampang aja. Karena arahnya sama. Kalian tinggal jumlahkan saja. Ya. Ini EA tambah EB. Ya. Kalau misal, maaf ya. Kalau misalnya arahnya sama-sama ke kanan, ya udah berarti EA tambah EB juga, ya. Tinggal masukkan aja EA-nya 4,5 kali 10 pangkat 5, EB-nya ini kan 9 kali 10 pangkat 5. 4, karena ini eksponennya sudah sama, 10 pangkat 5 sama 10 pangkat 5, ya gampang. Tinggal 4,5 tambah 9. Hasilnya 13,5. Maaf ya. Ini kalau penjumlahan bilangan eksponen bukan kita 5 tambah 5. Tapi tinggal diturunkan saja ke sini. Kalau perkalian bilangan eksponen baru 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 5 baru dijumlahkan 5 tambah 5 gitu. Tapi ini kan penjumlahan nih, penjumlahan bilangan eksponen, ya. Tinggal kalian turunkan saja. Nah, arahnya kemana? Ya, arahnya sudah jelas. Ini arah tanda pandanya kemana? Iya, ke kiri. Berarti ke kiri. Kalau satu ke kanan, satu ke kiri misalnya arahnya. Lihat mana hasil muatannya yang paling besar. Misalnya yang ini ke kiri. Ini arahnya ke kiri. Ini arahnya ke kanan. Maka yang paling besar kan nilainya 9 kali 10 pangkat 5. Berarti arah dari hasil ini, kuat medan karena muatan A dan B ini, arahnya ke kanan. Kenapa? Karena yang paling besar nilainya adalah yang EB. Kalau dibalik, misalnya ini ke kanan, ini ke kiri. Ya, ini ke kanan ke kiri. Maka berarti arah yang ini ke kiri, ya. Kalau pada soal ini sama-sama ke kiri, ya udah berarti arahnya ke kiri atau menjauhi muatan B. Oke, soal nomor 3. Dua muatan listrik diletakkan terpisah sejauh 30 cm. Jadi ini A, ini B terpisah 30 cm. Muatan A 4 mikrokulum. Muatan B 16 mikrokulum. Muatannya sama-sama positif, ya. Kuat medan listrik 0 terletak pada jarak berapa? 10 cm di kiri B, 10 cm di kanan A, 10 cm di kiri A, 40 cm di kanan B, 40 cm di kiri A. Oke, itu soalnya. Sekarang kita pahamin dulu. Ini kuat medan listrik sama dengan 0. Pasti berada di posisi di mana arah medan listrik berlawanan. Posisi yang arah medan listrik saling berlawanan berada di antara kedua muatan, seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, gini maksudnya. Ini muatan QA, ini muatan QB. Lalu, jarak antara kedua muatan ini kan 30 cm nih. 30 cm ini tadi ya. Ada soal. Ini 30 cm. Dari sini ke sini 30 cm. Nah, di antara jarak kedua muatan ini ada satu muatan uji, ya, yang kalau kita letakkan muatan uji ini E yang hitam ini akan bernilai 0, ya, akan bernilai 0. Nah, karena E yang hitam ini bernilai 0, berarti nilai EB harus sama besar dengan EA. Jadi kamu bayangkan aja misalnya gini. Misalnya ini 10 Newton per kolom, EB-nya 10 Newton per kolom. EA-nya 10 Newton per kolom juga. Arahnya harus berlawanan.
arah kuat medannya harus berlawanan. Berarti EB atau EA dikurang EB atau EB dikurang EA itu bernilai 0 kan? Berarti kuat medan di muatan uji yang hitam ini akan 0 hasilnya. Karena 10 kurang 10 sama dengan 0. Jadi di muatan uji di titik yang hitam ini akan bernilai 0 gitu. Jadi syaratnya EB harus sama dengan EA atau boleh dibalik, EA harus sama dengan EB. Nih penyelesaiannya. Nih, lihat nih. EA harus bernilai sama dengan EB supaya kalau kita kurangkan dia akan menghasilkan nilai 0. Nih. EA misalnya kata ibu tadi 10. EB nilainya 10. 10 kurang 10 0. Nah, supaya untuk mempermudah kalian langsung hafalkan saja bahwa nilai EA harus sama besar dengan EB. EA ya rumusnya K kali QA per RA kuadrat. EB sama dengan berarti K kali QB per RB kuadrat. Nah, K-nya kan sama nih, 9 kali 10 pangkat 9. Ini juga 9 kali 10 pangkat 9. Ya udah coret aja. Berarti tinggal K, QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. QA berapa? Biar di soal. Nih. QA nilainya, bentar ya. QA nilainya 4. QB 16. Oke, lanjut ke sini. QA 4. Ya, kali 10 pangkat min 6. QB 16 kali 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat min 6. Di sini ada 10 pangkat min 6. Sama kan? Karena dia ruas kiri dan ruas kanan, coret aja secara matematika. Sama. Ya. Nah, RB kuadrat. Nah, dengan RA kuadrat dengan RB kuadrat berapa? Nah, sekarang kita ke soal. Ke gambar. Kan jarak dari sini ke sini 30 cm. Ini ada muatan uji yang hitam ini nih. Ya, muatan uji yang hitam ini. Jarak dari sini ke sini berapa? Walaupun ini menggambarkannya seolah-olah di tengah, itu belum tentu dia 15 cm. Dari sini, maksud ibu lihat kursor ibu. Dari yang hitam ke QB itu belum tentu 15 cm. Karena posisinya kita tidak tahu tepatnya berapa, di soal tidak ada. Ya, yang hitam ke QA itu juga bukan 15 cm. Nah, karena tidak tahu, kita tahunya hanya jarak A ke B 30 cm, kita buat permisalan. Misal, E ke A X. Berarti yang ini, yang titik hitam ke A, berapa? Oh, kalau ini X, berarti sisanya dari sini ke sini adalah 30 kurang X. Ya kan? Paham nggak kalian? Misalnya gini, nih ya, perhatikan. Misalnya begini nih, jarak dari sini, nih, jarak dari astagfirullah. Oh, ini aja deh. Nah, nih. Jarak dari sini ke sini itu misalnya X. Dari sini ke ujung sini 30 cm. Berarti dari sini ke sini berapa? Dari ini ke sini 30 kurang X kan? Nah, kalau kita kasih angka nih, misalnya kita kasih angka. Dari sini ke sini 10. Dari sini ke sini 30. Berarti sisanya berapa? Ya 30 kurang 10 kan? Nah, berapa 30 kurang 10? Nah, ya 20. Nah, cuma di sini tidak ada angkanya. Angkanya adalah X gitu. Maka dari sini ke sini berapa? 30 kurang X. Oke. Lanjut sini. Jadi ini di sini. Tinggal masukkan ya RA. Ini lihat lagi. Titik hitam ke A 30 kurang X. Nah, masukkan di sini 30 kurang X. Jangan lupa rumusnya kuadrat. RB berapa? Balik lagi ke sini. Dari hitam ke sini ke QB
X. Yang masukkan ke sini X. X kuadrat. Nah, lalu untuk menyelesaikan soal ini jangan kali silang. Kalau kali silang nanti jatuhnya ke persamaan kuadrat matematika. Maka kalian buat tanda akar di sini. Tahu kan tanda akar di sini? Kiri dan kanan. Di sini yang ruas kiri ini akarin. Yang ruas kanan juga diakarkan. Nah, akar dari 4 itu 2. Oh, dia pakai cara mana nih? Oh, ya udah. Nanti kalian kalau ini dia pindah ruas dulu 4/16, terus ini 30 per X 30 min X kuadrat per X kuadrat. Nah, kuadratnya keluarin. Nah, baru diakarin sama dia. Boleh. Kalau ibu lebih senang langsung akar aja. Akar karena kita di sini adanya tampilannya seperti ini, ya udah. Jadi di sini nanti kalian kasih akar. Ini jadi pertama pindah ruas dulu 16 ke bawah, ya 30 min X kuadrat itu ke atas ini, ya pindah nih, ya. Lalu baru diakarin akar 4/16. Akar 4/16 itu akar 4 itu kan 2. Oke. Terus akar 16 itu 4. Nah, lalu dikecilin sama dia. Ini kan tadi 2/4. 2/4 dikecilin jadi setengah. Gitu. Terus akar 30 min X itu berarti tanda kuadrat sini hilang. Nih, hilang. Udah, baru kalau sudah hilang tanda kuadratnya, nanti ketika kita kali silang tidak ke persamaan kuadrat matematika. Hingga kita kalikan aja 1 kali X, X. 30 min X dikuadratin ini. Kali silang. 2 kali 30, 60. Terus 2 kali min 2X, min 2X. Ya, lalu selesaikan di sini. Pindah ruas nih, min 2X-nya. Kan kalau min pindah ruas jadi plus. Sama dengan 60. Ya udah, selesaikan matematikanya. Kan 3X sama dengan 60. X tambah 2X kan 3X. Berarti X-nya sama dengan 60/3 sama dengan 20. Nah, sudah dapat X-nya tuh 20 cm. Nah, 20 cm itu balik lagi ke sini. Mana yang 20 cm? Yang nilai X. Nilai X. Oke. 30 cm. 20 cm. Berarti yang ini berapa? Sisanya berapa? 10. Jadi dari titik hitam ke muatan A itu hanya 10. Dari muatan titik hitam ke muatan B itu 20 cm. Nah, balik ke sini. Nih mana jawaban? Jika kuat medan listrik 0 berada pada X 20 cm dari muatan B, atau 30 kurang 20 sama dengan 10 cm di kanan muatan A. Oh, tinggal kita milih, ingat ya. Dari hitam ke B 20, dari hitam ke A 10. Nah, karena di sini ada yang angka 10, kita nunjuknya ke angka 10. 10 kan di sini, dari ini yang hitamnya di sini kan di tengah-tengah. Dari muatan A di kanan A ada titik hitam di sini. Oh, berarti yang benar adalah yang B, 10 cm di kanan A. Ya. Oke, paham? Ya, mudah-mudahan nanti kalau nggak paham silakan diulang lagi atau boleh japri ke ibu. Nanti insya Allah akan ibu bantu, ya. Oke, nah ini adalah latihan soal persis sama dengan bahasan kita tadi. Silakan dikerjakan. Waktu pengumpulannya lihat di Google Classroom ya.
Baiklah, semangat, tetap semangat belajar. Mudah-mudahan hari ini kalian mendapatkan tambahan ilmu lagi. Ya, Ibu akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.